Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan menanti kepastian Marcelino, Ivar Jenner, Rafael sama uh, Justin Hubner ya untuk memperkuat timnas Indonesia AFF 2024 yang berlangsung di bulan Desember. Nanti kita dengarkan video dari Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita Karena semua. Bung Apa Ropan kabar, ini teman-teman? selalu memberitakan Baik-baik saja ya. informasi yang Keluarga. betul valid Saya memang menurut baru saya upload, tentang timnas coba Indonesia. untuk, berbicara di konten ini karena saya Karena juga sangat Bung Ropan bisa terhubung dan langsung sore nanti dengan setelah ini pengurus saya akan PSSI menuju ya. ke studionya Bang Arya Sinulinga karena saya diundang oleh beliau untuk berbicara tentang timnas ke depan nantinya. Dan kalau kita bisa tampil nanti pada sore di podcastnya Bebas. Oke, Arya, Bang, saya tunggu podcastnya. Nanti juga bisa saya follow reaksi. saya ini bisa menitip pesan, komentar, ya, apa yang teman-teman untuk menanyakan ke Bang Arya, saya akan sampaikan. Dari Kalau para bisa netizen, salah satu channel YouTube, salah sepak bola satu Indonesia yang sangat militan. stasiun TV swasta yang selalu memframing, menurut saya itu harus Saja dikasih bertanya teguran. siapa lagi setelah Ole Romeni. Itu yang harus Nantinya ini, akan yang biasa kita membuat provokator ambil ya, sumpahnya membuat kegaduhan di pada negeri bulan ini. Maret 2025 di saat akan menghadapi Australia di markas lawan sebelum balik ke Jakarta di GBK kita menjamu Bahrain pada tanggal 25. Kalau dengan Australia tanggal 20 ya, tanggal 20 dengan Australia, tanggal 25 Oke. dengan Bahrain di bulan Maret itu, karena pada tanggal 5 Juni kan dengan Cina di kandang dan kemudian tanggal 11 dengan Jepang kita tandang. Nah, teman-teman silakan. Mungkin ada yang bertanya siapa lagi gelandang yang akan masuk. Mungkin pemain depan lagi Mauro Sistra, ya, Milano Yonatas dan lain-lain. Saya akan sampaikan ke Bang Arya. Atau kalau ada pertanyaan lain silakan. Nah, saya akan berbicara kali ini soal persiapan timnas U22 kita, tim Garuda Muda yang ditargetkan bisa ke final dan kalau bisa juara oleh PSSI, oleh Ketua Umum Pak Erik. Nah, ini dipimpin langsung oleh Sintayong. Nah, ada 3 nama yang diambil, bahkan 6 nama ya sebelumnya yang dipanggil, yang sudah terbiasa bermain di tim senior, yang abroad, yang bermain di luar maksudnya. Iya, Yaitu ada Asnawi, ada dengan Pratama, kalau Asnawi kan di Port di Liga Thailand. Liga Thailand. Ada Pratama di Suwon Suwon City. Korea Selatan. Tapi kemudian Marcelino di Oxford. Ada Ivar Jenner di Jong Utrecht. Ada Rafael Struijk yang bermain saat di Liga Australia bersama dengan Brisbane Roar. Kemudian Justin Hubner yang bermain untuk U21 Wolf. Nah, apakah mereka semua akan tersedia? Saya pikir kalau 2 udah aman, Asnawi dan Pratama. Tapi Marcelino juga kita berharap bahwa dia akan datang. Ya, bagus kalau Marcelino kan, dia mencetak 2 gol ke gawang Arab kemarin. Tapi kalau mau lihat dari jadwal, apakah pelatih Buckingham, pelatih U21 dari Oxford akan memberikan izin? Karena Marcelino juga sudah ada di bangku cadangan di tim yang ada di Oxford ya untuk championship. Tapi kalau dia dimainkan di U21 yang untuk bisa dapat jam bermain yang banyak, saya pikir jadwalnya ketat tuh saya lihat di sini. Ya, ada lawan Leeds ya, kemudian tanggal 21 itu udah lawan Leeds itu. Kalau bisa mau melihat dari Marcelino. Tanggal 7 bahkan ya, 7 Desember tuh lawan Oxford dan Plymouth. Nah, ini kita di saat akan berhadapan dengan Myanmar saat itu. Iya. Tanggal 12 ketika kita bersiap melawan Laos di Jakarta, itu klubnya Oxford melawan QPR, Queen's Park Rangers. Baru kemudian Oxford lawan Sheffield tanggal 14, tanggal 21 lawan Leeds. Kalau menurut Jadi, saya sih berat ya, jadwal-jadwal tuh yang bisa kita pemain-pemain padat. abroad Tanggal untuk 21 dikasihkan terakhir lawan izin Filipina, oleh kita belum pelatihnya, jadwal. karena tenaga Ya. mereka juga masih Kemudian dibutuhkan. ada pertandingan setelah Natal ya, itu 26 Desember lawan Cardiff, 29 lawan Plymouth. Tanggal 1 Januari tahun baru itu masih akan berhadapan dengan Millwall ya, Oxford. Tanggal 4 berhadapan dengan Preston North End. Nah, apakah dia tersedia? Kecuali memang ada dari Buckingham memberikan izin khusus bahwa Marcelino bisa bermain. Nah, itu pengecualian bagus dan itu yang kita harapkan, bahwa Marcelino bisa memperkuat tim kita di Asian Cup ini karena dia sangat kuat di tengah ya. Semoga ini bisa Marcelino datang ya. Tapi kalau dari jadwal ada ngeri-ngeri sedap juga untuk bisa melihat apakah dia tersedia. Nah, sekarang Ivar Jenner, Ivar juga ngeri-ngeri sedap. Apakah dia diizinkan bagi Ivar ini ya oleh pelatih dia, namanya Ivar juga,
Oke. yaitu Ivar van de Indren. Semoga juga Ivar bisa diberikan izin. Tapi kalau lihat dari jadwal Ivar itu, Utrecht akan melawan Eindhoven tanggal 10 Desember. Nah, kita bermain tanggal 9 melawan Myanmar. Kemudian tanggal 12 lawan Laos di Jakarta. Saya pikir kalau dia ditahan, ya sah-sah aja. Karena juga kan Piala ASEAN ini kan tidak masuk dalam ranah FIFA ya, FIFA Match Day. Di luar kalender. Luar kalender Jadi dia FIFA. akan bermain di pekan ke-18 lawan Eindhoven, kemudian lawan Vitesse akan tandang Utrecht tanggal 14. Di saat itu mempersiapkan diri lawan Vietnam di Hanoi. Ya, kemudian Utrecht akan menghadapi Helmond pada tanggal 21 12. Nah, setelah ini baru kalau Indonesia ke semifinal. Benar. Karena semifinal itu kan tanggal 26, 27, kemudian 29, 30 home and away di Asian Cup ini. Ivar bisa tersedia, dia bisa datang setelah mengarungi di fase grup karena kita berada di grup B ya. Nah, kemudian Yassin Hafner ini pun paling memungkinkan juga, kecuali dia ditahan untuk ikut di Piala Liga Internasional untuk Wolf U21 ya. Jamie Collins sebagai pelatih ya, kita akan lihat nantinya pelatih Wolves ini, karena ada jadwal 2 pertandingan Wolf U21 lawan Valencia U21 itu berlangsung pada 11 Desember. Kita bermain tanggal 9 Desember lawan Myanmar, kemudian tanggal 12 lawan Laos. Jadi saya pikir tidak bisa. Kemudian Aston Villa akan menjadi lawan Wolves berikutnya di Piala Liga Internasional tanggal 15 Desember. Kita akan menghadapi Vietnam tanggal 12 itu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Agak Kecuali ya ada pengecualian. Jamie Collins mengizinkan, surat PC sudah kirim dan bilang, ayo Yassin kamu perkuat Indonesia aja di Piala AFF. Nah, itu boleh. Jadi dia ada dispensasi khusus untuk Yassin bisa bergabung. Tapi kalau dia diperlukan untuk 2 pertandingan ini, mungkin setelah pertandingan ini baru dia dilepas memperkuat timnas kita. Ya paling tidak melawan Filipina tanggal 21 Desember dan kita melaju ke semifinal sampai final, bahkan menjadi juara. Jadi itu yang menjadi catatan penting. Jadi makanya saya bilang agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Nah, kemudian dengan Rafael Struijk, dia masih ada jadwal kalau bisa melihat tanggal 6 Desember akan menghadapi Melbourne City. Kemudian tanggal 14 Desember akan menghadapi Western Sydney. Ya, dari pertandingan ini ya dia bisa melewatkan pertandingan kita lawan Myanmar dan melawan Laos, termasuk persiapan melawan Kemungkinan di perempat final kali ya, baru Vietnam. bisa dia memperkuat. Vietnam tanggal 15. Jadi itu yang menjadi catatan-catatan yang setelah itu mungkin dia bisa memperkuat Indonesia. Jadi makanya saya bilang ini ngeri-ngeri sedap, tapi semoga ya para petinggi di klub yang kita kirim surat ini bisa berbaik hati, melepas mereka dan mereka bisa memperkuat tim kita. Ya, tapi yang saya pikir bagi Ivar Jenner yang tampil bagus sekali melawan Arab Saudi, ya kemarin yang kita tonton itu di mana Marcelino bisa membuat 2 gol, dia memang pemain yang tersembunyi yang luput dari perhatian tapi tampil oke. Boleh. Selain Calvin Verdong, Rizky Ridho Jai, ya tentunya dengan Marcelino, tapi Ivar tampil sangat baik. Nah, Ivar mungkin saja akan ditahan oleh pelatih Ivar van de Indren ini karena ada jadwal-jadwal saya bilang tadi ya, sangat lawan Eindhoven kami perlu khusus, apalagi lawan Vitesse dan Helmond. Ya, ini 3 pertandingan yang penting sebelum dia ke Indonesia pada semifinal. Maksudnya dia akan melewati di fase grup. Mungkin itu yang bisa terjadi, kecuali ada perubahan-perubahan yang pasti dan ada dispensasi khusus. Ya, itu yang kita harapkan semua, bahwa dispensasi ini yang kita tunggu untuk mereka bisa dari awal bergabung sehingga tampil di fase grup dengan sangat baik. Oke teman-teman, sampai Oke, di sini terima dengan kasih saya Bung Ropan. untuk berbicara.